Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Economic Lounge by IC dan masih bersama Raden Pardede, Ketua Yayasan Indonesia Forum, dan juga Bapak Reza Anglingkusumo, Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Ya, kita lanjutkan di segmen 2 ini. Saya akan membahas ada statement Pak Raden waktu itu yang selalu dikutip oleh orang. Ini menarik, Pak. Dia bilang 2017 itu ada 3 vitamin yang kurang dan itu disampaikan kepada Pak Jokowi ketika acara Kadin, ya. Mengatakan bahwa pertama vitamin C yaitu confidence, yang kedua adalah vitamin E yaitu ekspor kita yang harus diperbaiki, dan F itu adalah bicara tentang fiskal. Saya masih ingat khususnya untuk konsumsi adalah untuk kelas menengah, mereka itu cenderung menyimpan uangnya di bank, tidak melakukan konsumsi, tapi sebenarnya daya beli nggak masalah. Tapi yang di kelas bawah, daya beli bermasalah, konsumsi bermasalah karena dana-dana dari APBN khususnya bansos dan lain-lain itu terlambat begitu ya. Betul. Nah, ternyata di awal tahun Pak Jokowi menyatakan supaya menterinya tuh setiap bulan ngeluarin, jangan sampai keluar di akhir tahun gitu kan. Nah, ini seperti apa nih Pak Raden? Mungkin vitaminnya tadi itu. Ini memang berdasarkan, artinya waktu itu kita buat sesederhana mungkin supaya publik bisa dapat mengetahuinya ya. Vitamin C itu kita sebutkan confidence, adalah kepercayaan yang belum pulih seperti yang kita sebutkan tadi. Kayaknya kita dapat shock, baik itu dari komoditas maupun dari dunia waktu itu, perdagangan juga turun. Kita dapat shock, kemudian ada juga kejadian politik pilkada tahun 2016, jadi semua jadi ada perasaan menahan diri waktu sama itu. Isu pajak kalau tidak salah waktu itu. Jadi waktu itu adalah isu pajak yang demikian menggebu-gebunya, yang kadang-kadang meskipun tujuannya benar, tapi caranya mungkin terlampau agresif waktu itu. Waktu itu ya. Betul. Kemudian juga waktu itu kejadian tahun 2016 akhir kan ada juga. Jadi membuat orang ini apa ini bisa masih terus nggak berlanjut ini. Akibatnya mereka menahan. Jadi terutama orang-orang yang punya uang besar dan juga perusahaan pun, ya kalau kita lihat cash rich itu, ya, dan itu jelas terlihat di bank. Jadi kenaikan dari dana pihak ketiga, kenaikan dari baik tabungan, individu maupun korporasi naik tuh ya, signifikan. Betul. Sementara itu kredit turun. Ini kan sesuatu anomali itu sebetulnya. Ini yang kita sebutkan, kenapa sampai terjadi ini? Itu yang kita coba utarakan waktu itu ke Bapak Presiden, dan kita sebutkan ini adalah karena confidence-nya, vitamin C belum pulih. Yang kedua adalah ekspor. Vitamin C tadi, ekspor ini. Ekspor ini adalah karena kalau kita lihat, dibandingkan dengan berbagai negara, contohnya negara tetangga kita lah, itu utamanya negara tetangga kita itu Vietnam, ya, kemudian juga Filipina. Sekarang meningkat ekspor mereka sangat signifikan sekali. Kita nggak berubah ya, jenisnya dari dulu kita masih nggak banyak, kita masih tetap terlampau tergantung kepada komoditas dan CPO. Ya, padahal kita pernah berjaya di tahun 80-an sampai 90-an pertengahan, industri. Jadi komoditi ekspor kita adalah komoditi ekspor manufaktur jadinya. Dimana kalau zaman itu kita bertumbuh, untuk ekspornya bertumbuh 15%. Luar biasa. Makanya manufaktur waktu itu bertumbuh 10%. Nah, ini yang kita sebutkan, ini kita harus kembalikan. Kejayaan kita dikembalikan lagi ke sini, karena kalau ekspor kita banyak, devisa kita banyak, kita minjam pun, kita impor pun nggak ada persoalan selama ekspornya banyak. Yang sekarang ekspornya sudah bertambah, impor kita cenderung meningkat ya. Nah, itu dia. Jadi dengan kita ekspor ini menjadi, menurut saya kalau kita buat lagi ini menjadi backbone, maka kita akan lebih leluasa. Dan buat teman-teman di Bank Indonesia juga, rupiah itu akan lebih stabil. Lebih mudah ya. Sekarang itu kalau nggak salah cadangan devisa lebih banyak dari utang ya. Gimana tuh Pak? 129 miliar US dollar. Mungkin begini Bu, saya menanggapi dulu mengenai vitamin E tadi. Saya setuju sekali. Vitamin E tersebut, dan kita juga melihat dalam beberapa mungkin tahun terakhir, 2 tahun terakhir, ada sumber-sumber ekspor baru yang muncul dari manufaktur. Misalnya mobil kita mulai ekspor. Kemudian ada juga sumber-sumber local sourcing, jadi input domestik di industri, misalnya kendaraan pemotor, sepeda motor. Sudah mulai local sourcing, dan itu makin besar local sourcing, sehingga importnya pun mulai menurun. Jadi setelah boom komoditas yang lalu, mungkin juga pelaku usaha juga sudah mulai mencari strategi baru gitu untuk
melihat ke depan dari sisi manufaktur. Dan ada ekspor-ekspor baru ini yang perlu tentu kita dukung dengan kebijakan-kebijakan. Tapi ini sebentar. Yang menurut saya yang masih kurang adalah belum ada kebijakan kita yang membuat prioritas ke ekspor ini kembali seperti dulu kan. Ini baru masing-masing perusahaan aja yang mempunyai kesadaran, tapi secara keseluruhan pemerintahnya dengan polisinya mungkin yang kurang ya. Artinya itu juga perlu didukung gitu. Oke, saya sekarang mau bicara tentang ekonomi global nih Pak. Jadi ada beberapa resiko ya. Bank Dunia mengatakan ada beberapa resiko. Yang pertama adalah mengenai balancing dari Tiongkok, kemudian Amerika dengan the Fed-nya dan relaksasi pajak yang kemungkinan juga akan diberikan. Lalu kondisi Eropa yang kita lihat juga belum terlalu stabil. Nah, gimana prediksi Bank Indonesia dengan pertumbuhan di global ini sendiri? Kalau kami melihat dari sisi arah, perbaikan ini akan terus berlanjut di Amerika dan di Eropa. Tiongkok memang melambat dan itu natural nampaknya karena memang posisi perekonomian pun sudah tinggi sehingga secara natural perekonomian kalau sudah tinggi seperti itu, capital to labor ratio-nya sudah tinggi. Perlahan dia akan mulai turun gitu, dan itu terjadi biasa di income per kapita 8.000 atau lebih per US dollar per kapita. Jadi naturally memang Tiongkok melambat, cuman perlambatan tersebut gradual dan kita senang dengan itu. Dia tumbuh 6,5% di income per kapita 8.000, cukup besar. Dulu waktu di income per kapita dia 4.000, dia tumbuh 10%. Betul. More or less equal dia berarti sebetulnya. Jadi ini bagus. Jadi dari segi Tiongkok, dia melambat, tapi melambatnya tidak akan terlalu pengaruh terhadap kita ya. Gradual. Nah sekarang tergantung bagaimana kita bisa menangkap peluang-peluang dari Tiongkok baru. Tiongkok yang sudah tidak lagi bergantung pada energi-energi yang relatif kotor, tapi lebih bersih, renewable energy. Tiongkok yang sudah banyak masuk ke industri 3.0 dan bahkan beberapa di 4.0. Bagaimana kita menangkap peluang-peluang itu? Kalau dari sisi Eropa, kami melihat bahwa pemulihan di Eropa terus berlanjut, masih tetap kuat as expected. Demikian pula di Amerika. Memang ada beberapa risiko terkait Fed Fund mungkin dikatakan cenderung akan naik ya. Nah, Bank Indonesia akan naikin lagi nggak nih Pak? Kami akan melihat itu dari waktu ke waktu. Oh gitu ya. Kemarin katanya kebanyakan mengatakan orang pasar bahwa ini terlalu rendah turunnya gitu. Kondisi suku bunga kami saat ini sesuai dengan pencapaian laju inflasi di sasaran 3,5 plus minus 1 dan juga dengan postur raca transaksi berjalan yang sehat. Jadi cenderung masih bertahan ya. Ya, Pak Raden, kalau kita lihat di Amerika nih sekarang eranya banyak proteksionisme ya yang terjadi di negara-negara maju nih. Nah, bagaimana kalau kita melihat arah ke depan tuh pada global value chains, mungkin pada tidak lagi B2B tapi G2G. Ini apa komentarnya Mas Raden? Ya begini, tentu dengan Presiden Trump di Amerika dia jelas kelihatannya dia sangat proteksionis ya. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut dengan teknologi, ini dia sebetulnya proteksionis itu sendiri akan, kalau dia melakukan proteksionis dia sendiri akan rugi. Sebetulnya begitu long termnya. Karena kalau kita lihat kenapa Trump ini melakukan proteksionis, yang terjadi adalah karena mereka itu terutama melindungi kelas menengah ke bawahnya itu. Di mana industri-industri mereka di situ sudah tidak mampu bersaing. Itulah yang diambil oleh Cina dan negara-negara seperti kita. Ya. Kemudian mereka kehilangan, demikian juga batu bara. Ya. Jadi para pekerja di industri yang kalah itu dan juga di tambang tadi itu, itulah yang menjadi pemilihnya si Trump. Ya. Jadi dia entertain ini. Jadi ini sebetulnya menurut saya alasan utama adalah lebih ke arah politik sebetulnya. Karena orang-orang yang frustasi mencari ini, suara lah ya. Iya, mencari orang-orang frustasi itu, itulah yang di entertain oleh Trump ini. Bahkan kalau sampai hari ini sebenarnya apa yang mau dia lakukan nggak ada juga ya, artinya dari sisi polisi ya. Iya, menurut saya kalau dia melakukan ini terus, itu buruk buat Amerika. Ya, buruk buat mereka gitu loh. Karena toh memang
kita harus berpindah ke tempat yang lebih kompetitif buat mereka, ke tempat yang memang value added-nya lebih tinggi. Sama seperti Cina tadi. Betul. Cina ini nggak bisa lagi dia bertahan di yang low value added. Ya, sekarang mau main di premium kalau tidak salah, dia harus naik. Ya, nah, kita sebetulnya udah ambil juga kesempatan, justru kita menurut saya harus lebih agresif juga mengambil pangsa pasar itu ya, pangsa atau lahan-lahan yang ditinggalkan oleh Cina ini. Iya. Artinya karena kita punya keahlian di situ sebenarnya ya. Masih di situ untuk transisi ya. Betul. Tentu kita nggak mau terus di situ, kita harus naik. Oke, kita harus break dulu, nanti kita harus lanjutkan lagi di episode ketiga, nanti akan bicara tentang persoalan ekonomi domestik 2018, apakah nanti bagaimana asumsi-asumsi itu apakah bisa tercapai, tapi kita harus break dulu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Economic Loans by IC.